Halo para pekerja, pernah dengar istilah kuli ordonansi? Kuli ordonansi itu adalah peraturan pemerintah era kolonial Belanda yang bisa disebut sebagai omnibus law-nya zaman kolonial, bukan karena isinya sama, tapi karena satu aturan ini mengatur hampir seluruh urusan para tenaga kerja. Kuli ordonansi diterbitkan pada 13 Juli 1880 saat industri perkebunan berkembang pesat di wilayah Sumatera Timur. Latar belakangnya jelas, sejak Undang-Undang Agraria 1870 diterbitkan, tanah-tanah rakyat diambil alih melalui sistem konsensi dengan penguasa lokal seperti dengan Sultan Delhi. Hutan lahan kosong diubah menjadi perkebunan. Perkebunannya itu perkebunan tembakau, karet, dan kopi. Industri perkebunan ini berkembang dengan cepat, tenaga kerja dibutuhkan besar-besaran, dan disinilah kuli ordonansi diberlakukan. Dalam aturan ini, buruh kontrak atau kuli diikat kerja maksimal 3 tahun dengan jam kerja hingga 10 jam sehari. Kontrak dibuat tertulis, tapi dalam posisi yang tidak setara. Di dalamnya ada aturan yang tertulis, jika buruh melanggar kontrak, kabur, sakit, menolak kerja, atau dianggap melawan, mereka bisa ditangkap oleh pihak berwenang, dihukum denda, atau dipaksa kerja tanpa upah, dan juga bahkan terkena sanksi pidana. Tentunya bagi para pekerja ini bukan hubungan kerja, ini adalah pemaksaan dengan perlindungan hukum untuk melindungi tuannya. Karena kalau kita lihat secara teori, pengusaha ini diwajibkan memberi upah, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan untuk para pekerja. Namun dalam praktiknya tidak demikian. Ini semacam kerja paksa yang dilegalkan. Para pekerja yang melanggar kontrak bisa terkena pidana, dan para pekerja ini ditempatkan sebagai objek produksi, bukan sebagai manusia yang memiliki hak. Aturan ini terus berjalan selama puluhan tahun, baru pada tahun 1930 setelah adanya tekanan dan perjuangan tokoh nasional seperti Muhammad Hussein Tamrin yang memperjuangkan hak-hak para pekerja, sanksi pidana yang menjerat para pekerja akhirnya dipaksa untuk dihapus. Kuli ordonansi membuktikan bahwa aturan ketenaga kerjaan sudah ada sejak dulu, tapi saat itu hukumnya dibuat bukan untuk para buruh atau para pekerja, melainkan untuk melindungi kepentingan penguasa dan para investor. Dan sejarah ini mengingatkan kita bahwa setiap kebijakan ketenaga kerjaan selalu punya dampak nyata bagi hidup para pekerja.